Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Sofia, NIM 036. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran di mana saya sendiri berperan sebagai guru. Nah, saya dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Selesai. Nah, di sini Ibu akan memberikan sebuah PPT terkait materi teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, apa sih teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi bentuk aplikasi dengan tujuan memberikan kemudahan bagi aktivitas dan pemenuhan kebutuhan manusia dengan memerhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Contohnya, tidak menghasilkan limbah yang berbahaya serta menggunakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi hal tersebut akan menghasilkan limbah yang tidak berbahaya bagi kehidupan, bagi masyarakat maupun ekosistem. Selanjutnya yaitu fungsi ramah lingkungan. Yang pertama, menjaga kelestarian alam dari kerusakan. Yang kedua, menjaga lingkungan yang bermanfaat untuk menjaga kelestarian, meminimalkan limbah sehingga mencegah pencemaran lingkungan. Serta yang ketiga yaitu memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna bagi manusia. Sedangkan yang keempat yaitu memudahkan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jadi kalau yang pertama itu menjelaskan tentang bagaimana menjaga kelestarian lingkungan alam dari kerusakan. Serta yang kedua yaitu menjaga lingkungan, menjaga kelestarian, serta meminimalkan limbah sehingga mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Jadi bagaimana caranya agar lingkungan itu tetap terjaga, tetap sehat kayak gitu. Sedangkan yang poin nomor 3 yaitu memanfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Jadi awalnya mulai dari barang-barang yang tidak digunakan menjadi barang yang bisa digunakan. Yang keempat yaitu memudahkan pemenuhan kebutuhan. Jadi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan kayak gitu, mudah untuk digunakan baik dalam kalangan masyarakat. Slide selanjutnya yaitu prinsip dasar teknologi ramah lingkungan. Prinsip dasar di sini terdapat 6 bagian. Yang pertama yaitu refin. Refin adalah penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan yang saat ini digunakan. Jadi refin ini kayak bahan-bahan baru yang lebih mudah ataupun lebih ramah lingkungan yang bisa digunakan. Nah, dan juga ini lebih ramah daripada bahan-bahan yang saat ini kita gunakan. Nah, poin yang kedua yaitu reduk. Reduk adalah pengurangan jumlah limbah untuk mengurangi pemborosan. Jadi reduk ini penanggulangan kayak pengurangan sampah. Gimana caranya agar tidak terjadi pemborosan. Nah, poin yang ketiga yaitu reuse. Reuse ini adalah pemakaian kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda. Jadi coba diolah kembali untuk menjadi bahan yang baru dengan proses yang berbeda. Terus poin yang keempat, resil. Resil adalah penggunaan kembali bahan-bahan atau sumber daya untuk proses yang sama. Jadi penggunaan kembali bahan-bahan yang tadi sudah dipakai digunakan kembali dengan proses yang sama. Jadi prosesnya sama, menghasilkan barang yang sama. Itu poin nomor 5 yaitu recovery, kembali sebagai material penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang. Jadi ketika ada barang ataupun limbah atau bahan-bahan yang masih bisa digunakan, jadi akan diambil kembali untuk diolah kembali menjadi barangnya dapat digunakan atau pemanfaatan ulang kayak gitu. Nah, poin yang terakhir yaitu poin yang ke-6 yaitu retrieve energi. Retrieve energi merupakan pemanfaatan limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau
bahan bakar atau dalam arti yang luas adalah penghematan energi dalam proses reproduksi. Jadi limbah ini akan digunakan sebagai bahan bakar ataupun bahan yang digunakan untuk penghematan energi dalam proses reproduksi. Jadi yang poin nomor 6 ini lebih condong kepada penghematan energi kayak gitu. Contoh dari teknologi ramah lingkungan. Nah, di sini terdapat 3 bidang. Yang pertama, bidang energi dan industri, bidang yang kedua yaitu bidang lingkungan, dan bidang yang ketiga yaitu bidang transportasi. Dalam bidang energi dan industri, contohnya itu seperti biogas, biofuel, sel surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin. Itu contoh dari bidang energi dan bidang industri. Yang itu bidang yang kedua dalam bidang lingkungan, contohnya yaitu biopori dan fitorementasi. Sedangkan pada bidang yang ketiga yaitu contohnya seperti kendaraan hidrogen, mobil listrik, dan mobil surya. Kalau tadi Ibu sudah menjelaskan tentang teknologi ramah lingkungan, di sini Ibu akan menjelaskan tentang teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, teknologi tidak ramah lingkungan pada umumnya menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, seperti minyak bumi ataupun batu bara, sehingga dapat menghasilkan limbah yang berbahaya ataupun dapat merusak lingkungan serta berpotensi merusak keseimbangan alam dan juga ekosistem. Jadi perbedaan dari teknologi ramah lingkungan dan teknologi tidak ramah lingkungan, yang pertama, kalau teknologi ramah lingkungan itu dapat diperbarui, sedangkan kalau teknologi tidak ramah lingkungan tidak dapat diperbarui. Dan kalau teknologi ramah lingkungan itu dapat menghasilkan limbah yang tidak berbahaya ataupun limbahnya itu bisa didaur ulang kembali. Sedangkan kalau teknologi tidak ramah lingkungan menghasilkan limbah yang berbahaya dan juga dapat merusak ekosistem. Contoh teknologi tidak ramah lingkungan. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan contoh dari teknologi ramah lingkungan, sekarang contoh dari teknologi tidak ramah lingkungan. Yang pertama yaitu teknologi pengelola minyak bumi, yang kedua yaitu mesin kendaraan bermotor, dan yang ketiga yaitu semprotan aerosol, yang keempat yaitu teknologi pengelola batu bara, yang terakhir ataupun yang kelima yaitu pembangkit listrik tenaga diesel. Kan Ibu sudah menjelaskan tentang teknologi ramah lingkungan dan juga teknologi tidak ramah lingkungan. Kemudian bentuklah 8 kelompok sesuai dengan absen ya. A few moments later. Nah, kemudian kalian cari, kemudian Ibu akan memberikan lembaran yang kemudian kalian akan diskusikan untuk menentukan hasil ataupun jawaban yang sesuai dengan lembar kerja yang Ibu berikan. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan buku pedoman ataupun referensi yaitu LKS, dan kalian juga bisa menggunakan buku paket yang tersedia. Baik, sekian pertemuan pada materi hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kelas ini selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.